Lalu peran media sosial gimana dong Bu ketika itu? Apakah sevital itu kalau kita bicara generasi sekarang? Yang Vanar tahu sudah mulai banyak Bu tokoh-tokoh agama yang dakwahnya itu pakai baju kartun gitu kan, mengikuti audiensnya. Halo Empowers, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar dan gini, kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, pasti banyak dari kamu yang sudah paham, sering cari tahu soal kesehatan mental dan pastinya juga paham lah kalau fenomena akhir-akhir ini tuh ketika kamu ngerasa capek, ketika kamu ngerasa ya dunia ini berputar begitu cepat dan kamu kayak kehimpit gitu kan, kamu butuh pendampingan gitu. Nah, tapi banyak dari kamu juga yang Vanar yakin daripada ke psikolog, kadang ke guru spiritual, bisa juga ke tokoh agama. Nah, kita di episode kali ini bakal ngobrolinnya soal itu dan Vanar gak sendirian. Vanar sudah bareng-bareng dengan Bu Dr. Hajah Laili Abida SAGMM. Selamat datang, Bu. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Bu. Kesekian kalinya, benar. Tapi kan memang kalau bicara soal kesehatan mental, memang seperti itu kondisinya ya, Bu ya. Sebenarnya gini, Bu, kenapa sih tokoh agama juga bisa jadi rujukan untuk empower teman-teman yang ngerasa capek dengan dunia gitu? Ya, karena tokoh agama ini masih menjadi tempat curhat yang paling utama ya bagi masyarakat yang sedang mempunyai masalah gitu. Karena memang tokoh agama sering dianggap sosok yang bisa dipercaya secara spiritual yang pasti. Kemudian yang kedua, banyak orang merasa lebih nyaman ya mengadu kepada ustadz, ustazah daripada ke psikolog. Karena masih ada stigma mereka bahwa kalau ke psikolog pasti nanti ada hitung-hitungannya gitu ya. Ujung-ujungnya nanti bayar. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya, secara keilmuan, Bu, ngapunten, tokoh-tokoh agama ini apakah memiliki dasar-dasar ilmu psikologi lah, paling enggak berminimumnya lah, supaya mereka juga bisa memberikan ketenangan batin lah, Bu ya? Ya, sebagian ya sudah ya. Tapi kayaknya sih perlu pelatihan ya psikologi dasar begitu. Padahal prakteknya banyak kasus yang datang kepada mereka justru berkaitan dengan masalah mental sebetulnya. Yang kedua, tanpa pemahaman yang cukup dari para tokoh-tokoh ini, maka nanti di dalam penyerapan atau penyampaian kepada masyarakat yang memerlukan pendampingan itu kurang tepat. Jadi mereka memang perlu diberikan latihan lanjutan gitu ya. Iya. Dan Bu Laili sebagai salah satu tokoh agama juga, tokoh masyarakat juga, sebenarnya selama ini melihat tantangan yang dihadapi oleh teman-teman tokoh agama ini ketika dapat sambatan ya dalam tanda petik ya, itu seperti apa sih Bu biasanya? Ya, karena hari ini kan memang harapan masyarakat di luar ekspektasi kita ya, gitu. Mereka para tokoh ini dituntut untuk bisa menjawab semua persoalan gitu. Padahal secara psikologi kan tidak semuanya mengerti gitu. Yang pasti beberapa merasa kesulitan karena tidak punya sistem mendukung yang tentunya. Kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, stigma masyarakat masih kalau ke psikolog pasti ujungnya uang. Iya, benar juga sih. Kalau ke kiai kan bawa gula sudah cukup gitu ya. Itu solusi yang lebih mudah diakses bagi semua kalangan gitu Bu ya. Nah, tapi kan kadang begini, kalau kita bicara tokoh agama itu kan terkenalnya atau stigmanya pemberi nasihat, tapi untuk pendengar jarang dibilang bisa empatis. Seperti apa? Memang seperti itu kondisinya Bu Laili? Ya, memang hari ini yang pertama kita semua ya, para tokoh, para ulama ini harus belajar terus. Dan yang pasti mendengar, jangan menghakimi. Kita dengar keluh kesahnya, kemudian kita coba untuk mencari solusinya. Jangan disesuaikan dengan diri kita, tetapi karena beragam ya problemnya. Jadi harus disesuaikan dengan masalah yang ada. Karena
yang datang sudah di luar ekspektasi Bu ya. Rasa empati Betul. harus lebih dimunculkan dari dalam. Oke, tadi ini kan Bu Leli juga sudah bilang perlu ada latihan dasarnya lah paling nggak. Terus ini juga empatinya juga harus dikembangkan. Iya. Pelatihannya sudah ada belum Bu untuk teman-teman tokoh Belum agama? ya, kayaknya belum ya. Harus dikondisikan dari pemerintah ini. Iya Yang juga pasti sih, betul. Pemerintah daerah. Ya. Karena kan ya itu tadi datangnya sekarang kalau ke tokoh agama bukan lagi minta nasihat agama, Iya. konsul ya Bu. Ya. Konsul juga. Jadi memang benar sih ketika kita bilang teman-teman pemuka agama ini harus bisa empatis, harus bisa meningkatkan empatinya. Nah, tapi kalau menurut Bu Laili, menyeimbangkan pendekatan spiritual dengan pendekatan medis itu idealnya seperti apa Bu? Ya, keduanya sebenarnya harus berkolaborasi ya, harus saling melengkapi untuk menjawab stigma yang ada pada masyarakat begitu ya. Yaitu ya pasti harus kerjasama dengan OPD gitu. Kemudian yang kedua spiritual, yang pasti spiritual ini kan memberi makna dan arah ya. Tapi kalau medis itu memberi dukungan secara kimia dan secara teknis. Dengan kolaborasi keduanya, pasti ini pemulihan akan lebih cepat. Oke, berarti tidak harus menggugurkan medisnya, tapi diseimbangkan ya Bu ya? Seimbang. Nggak boleh kita cuma pilih medis aja, spiritual aja. Oh itu nggak boleh. Harus dua-duanya ini harus jadi berimbang, dua-duanya harus berjalan seiring. Kolaboratif itu ya Bu ya. Karena kalau cuma satu aja itu nggak gigit ya Pak. Setiap hal medis kalau tidak diimbangi dengan hal spiritual ya kurang pas. Iya. Tapi spiritual aja kalau tidak diimbangi dengan medis, nah itu juga jadi problem gitu kan Bu. Tapi ketika kita bicara soal spiritualitas nih Bu, biasanya kan orang ketika merasa tertekan, ketika merasa lelah itu kan urusannya yang paling besar dua nih Bu. Kadang KDRT, kadang krisis identitas. Bisa nggak Bu peran-peran tokoh agama mengisi ruang-ruang itu? Bisa ya, kalau memang dari tokoh-tokohnya sendiri ini ada kemauan ya. Karena peran tokoh agama hari ini itu sangat krusial. Karena mereka notabene-nya kan sangat dipercaya oleh masyarakat gitu. Jika tidak ditangani dengan sensitif secara halus, pasti korban akan semakin trauma ya. Dan kemudian dia merasa disalahkan dan merasa bersalah. Ini kan tidak boleh. Kemudian tokoh agama yang pasti harus diberi perhatian khusus untuk menghadapi kasus-kasus yang sensitif yang pasti. Oke, karena memang ternyata ada dampaknya Bu ya ketika tokoh-tokoh agama itu untuk mengatasi KDRT. Karena mereka didengar juga Bu ya. Di komunitas masyarakat itu yang paling didengar pertama setelah keluarga tokoh agama. Itu kalau data Survey yang Vandar pernah baca memang seperti itu. Tapi sinergi secara realnya nih Bu, teman-teman Komisi E atau DPRD Jatim sudah mendorong nggak Bu? Ayo tokoh agama sinergi sama psikolog klinis gitu. Sudah pernah belum Bu? Ya pastilah, kita komisi melihat ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting. Harus ada kolaborasi antara spiritual dan psikologi ilmu umum ya artinya ya. Kemudian kami juga mendorong kerjasama dinas sosial, Kemenak dan organisasi profesional psikologi tentunya agar tercipta tujuan yang jelas, kolaboratif dalam penanganan krisis ini. Bukan hanya soal program, tapi juga alur kerja yang mendukung pemulihan dan ini harus masuk di dalam desain kebijakan pemerintah daerah. Karena keduanya tidak bisa jalan sendiri-sendiri, keduanya harus saling dukung Bu ya. Dan harus ada yang memeditasi gitu ya. Iya mediasi benar. Iya, Dan harus itu, ada mediasi. itu ruang yang bisa diisi oleh Bu Laili dan teman-teman Komisi E kasih Bu. Karena Kita kan, memang sebagai wasilah ya. karena kan kalau nggak ada mediatornya, nggak ada penghubungnya, betul, itu akan jadinya malah nggak jalan, nggak kemana-mana karena yang di tengah ini ruangnya kosong. Dan alhamdulillahnya teman-teman DPRD Jatim Komisi E khususnya sudah mau untuk ayo kita upayakan gitu, kita upayakan tujuan mulia itu. Nah di sisi lain tapi ini Bu Laili, gimana caranya supaya kan kalau kita bilang kolaborasi kan dua-duanya harus berjalan seiring, supaya yang teman-teman pemuka agama juga mau sinergi dengan teman-teman psikolog klinis pun sebaliknya. Karena kan ini dua mata uang yang berbeda nih Bu. Biasanya nggak bisa loh ketemu di tengah Bu. Gimana tuh Bu Laili? Ya, dengan edukasi literasi yang bersifat dialog ya, lintas profesional, insya Allah
akan bisa Mas gitu ya. Rohaniawan harus diajak berdiskusi dengan psikolog agar memahami batas perannya. Jika ini dijembatani atau diwasilai oleh DPRD provinsi, maka akan muncul saling menghormati dan memahami tugas masing-masing. Yang penting adalah kesejahteraan jiwa umat ya, jangan sampai ada klaim siapa yang merasa paling benar. Yang sebenarnya ternyata dua sisi mata uang menurut Vanar, tapi menurut Bu Laili malah bisa ya ternyata ya. Karena pada prinsipnya pasti akan ada, nggak ada ya nggak mungkin. Luar biasa, semangatnya luar biasa ternyata untuk menghubungkan dua sisi dunia ya. Kalau Vanar bilang dua sisi dunia yang bertolak belakang, yang satu pendekatannya spiritual, yang satu pendekatannya keilmuan. Ternyata bisa, asalkan ada pendekatan literasinya nih Bu ya. Literasi yang bersifat edukasi terus menerus. Oke. Kalau kita bicara contohnya nih Bu Laili, apakah sudah ada? Karena kan kalau kita bilang nggak ada ya nggak mungkin, itu kan maknanya luas. Apakah dari Bu Laili sudah pernah ada contoh kasus nyata? Bisa jadi di dapil, atau mungkin cerita yang Bu Laili tahu, atau mungkin partai tempat Bu Laili bernaung yang memadukan psikologi dengan spiritual. Ya, sejauh ini ada ya, tapi yang nggak banyak. Ini yang ada di Sidoarjo sebenarnya. Kebetulan adalah mantu Prof. Sarok. Jadi secara spiritual, secara psikologi beliau sangat menguasai gitu ya. Tetapi memang psikolog kan rata-rata tidak gratis. Hanya saja karena dia mempunyai rasa empati yang tinggi, maka ada yang bersifat gratis, ada yang bersifat tidak gratis begitu. Mungkin di lingkungannya itu beliau memberikan semacam pengarahan-pengarahan itu sesuai keilmuan beliau dengan gratis dan terbuka untuk anak-anak muda daerah situ gitu ya. Kemudian di PKP juga ada yang namanya GCK, Geria Curhat Keluarga. Itu untuk putra-putri ibu-ibu muslimah. Ya. Kemudian dari muslimah sendiri ada keluarga sakinah. Itu hampir seperti sama dengan Geria Curhat Keluarga. Kalau di muslimat ada keluarga sakinah, ini sama bentuknya dengan GCK, hanya saja lebih kepada anak-anak dari ibu-ibu muslimah. Ya. Juga ada pendampingan di advokasinya juga. Jadi semakin menarik sih ini ya, bahwa ternyata dua sisi dunia yang awalnya Vanar kira nggak bisa ketemu di tengah. Tapi ternyata dari ceritanya Bu Laili bisa. Buktinya di Sidoarjo ada. Terus PKB juga sudah menginisiasi hal yang sama. Muslimat NU juga sudah. Jadi ini jadi semakin menarik nih pembahasan antara kita hubungkan psikologi dengan spiritual. Tapi kamu gak boleh kemana-mana. Kamu stay terus di episode ini. Tetap di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower. Masih sama Vanar, dan juga sama Vanar masih ada Bu Laili juga. Nah, tadi kita udah ternyata berhasil membuktikan kalau dunia spiritual, dunia itu bisa dikomunikasikan, bisa dikoneksikan dengan psikolog klinis gitu Bu ya. Tapi kalau kita bicara soal rumah sakit dan puskesmas, institusi kesehatan resmi milik pemerintah, ada nggak Bu yang bersinergi langsung dengan pendamping rohaninya? Jadi sinerginya bukan cuma dari sisi yang spiritual aja, tapi yang sisi medis pun juga bisa gitu Bu. Ada nggak? Ada. Beberapa rumah sakit besar punya ya yang namanya INROH ya, bimbingan rohani. Tapi belum semua rumah sakit sih atau puskesmas atau klinik gitu. Tetapi sudah ada contoh kalau di tempat saya mengabdi ya, di Bang Hilda SG Masito, itu punya muslimat, itu sudah ada bimbingan rohani itu dan sudah berjalan. Memang ini sedikit meringankan luka dari para pasien dan pasiennya jadi cepat sembuh begitu. Berdampak tuh ya? Berdampak sekali. Tapi rumah sakitnya rugi ya kalau cepat sembuh. Ya itu dua sisi memang ya. Jadi ya, tapi ya kewajiban ya, kan harus betul. Kemanusiaan. Betul. Tapi kalau kayak gitu terus SOP-nya pripun Bu? Ketika kita harus ada bimbingan rohaninya, SOP pelayanan medisnya seperti apa? Seperti ini, ditanya-tanya gitu ya. Jadi didengarkan keluhannya begitu. Kemudian selain kita beri gambaran secara umum, juga kita beri doa. Jadi kita beri amalan doa. Karena itu bisa membantu ternyata. Bisa membantu. Bisa membantu, dan
berdampak. Ya, apalagi kalau mereka meyakini dengan agamanya, jadi melakukan nilai-nilai agama yang benar, itu dengan menambah sunnah-sunnahnya, semua akan menjadi lebih baik. Iya juga sih, karena kalau cuman dari tenaga medisnya aja sudah kasih bimbingan rohani dari si pasiennya kayak isok type ya, nggak bisa juga, harus ketemu kan Bu. Wasilah itu kan penyambung Bu ya. Iya. Lalu ketika kita bicara ini kan kalau dari ceritanya Bu Leli ternyata bisa Bu ya. Teman-teman komisi E nggak ingin mendorong adanya integrasi pendekatan agama tak Bu, di kasus-kasus rehabilitasi sosial atau di panti-panti rehabilitasi sosialnya Pemprov? Ya, kami yang pasti sangat mendorong ya. Banyak penghuni panti, rumah rehabilitas atau korban kekerasan yang kutuh pasti butuh penguatan spiritual, dan yang pasti sumber dana ya dari provinsi, dan kami pasti mengupayakan itu. Kemudian kami minta agar program rehabilitasi tidak hanya secara teknis, tapi juga menyentuh sisi iman, keterlibatan tokoh agama, dan pendampingan menjadi hal yang sangat penting, utamanya pasca trauma. Yang jadi pertanyaan Farhad selanjutnya nih Bu, ketika dari sisi yang Bu Leli diceritakan tadi sudah berhasil, biasanya masalahnya ada di birokrasi nih Bu. Gimana caranya supaya teman-teman OPD mungkin atau teman-teman Kemenak itu bisa lebih sinkron lagi dengan komunitas-komunitas keagamaan Bu? Kadang kan karena birokrasi dan ya bahasanya adalah itu harus dilalui, tapi jadinya panjang Bu. Nah itu prikon Bu, supaya mereka sinerginya bisa optimal. Ya, yang pertama tentunya harus dimulai dari forum bersama ya, gitu, dan pembagian peran yang jelas. Kemudian yang kedua, komisi E pasti dan akan menjadi fasilitator untuk mempertemukan pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, kita bisa membuat roadmap ya bersama agar geraknya parsial begitu. Kemudian yang keempat, kolaboratif pasti akan lebih mengefektifkan ini jika sudah ada nota kesepahaman antara lembaga. Yang kuncinya pasti komunikasi terbuka dan saling menghormati kompetensi masing-masing, itu ada orang lain. Berarti harusnya idealnya bisa Bu ya, tinggal ayo nih semua pihak mau nggak join kan gitu kan. Yang jadi masalah selanjutnya nih Bu, ketika kita bicara bimbingan rohani, ngapunten ada beberapa penceramah yang bukannya malah memberikan ketenangan, malah menghakimi Bu. Tidak semua, tapi kan tetap akan ada oknum bahasanya. Padahal kan kalau kita bicara mereka-mereka yang sedang lelah, mereka-mereka yang sedang terhimpit, tertekan, itu kan kalau dihakimi malah semakin jatuh Bu, ngapunten. Itu gimana Bu kalau dari menurut Bu Leli? Ya, yang pertama pasti harus sadar bahwa tidak semua siap menerima nasihat yang keras ya. Apalagi yang lagi sedang mempunyai problem yang begitu berat. Yang kedua, kita harus hadir yang pasti dengan empati, bukan vonis gitu. Sampaikan pesan agama dengan bahasa kasih, bukan intimidasi. Seseorang datang ke tokoh agama bukan untuk dihakimi, tapi untuk diberi solusi yang pasti. Lebih-lebih kalau bisa sembuh gitu ya. Dan yang paling penting agar agama tetap menjadi tempat pulang yang nyaman buat mereka yang lagi punya masalah. Betul, jadi supaya ya kita nggak jauh-jauh juga dari agama gitu kan Bu. Tapi memang pendidikan agama formal kita sudah membekali guru dengan pemahaman psikologi Kak Bu Leli. Apakah sudah ada di pendidikan agama formal kita Bu? Sebagian sudah ya, tapi mungkin belum menyeluruh gitu. Masih banyak guru agama yang hanya fokus pada pemahaman saja atau teks gitu ya, tetapi bukan pemahaman yang kondisi sampai jiwa kemanusiaan gitu ya, pada terutama kalau guru pada siswa-siswinya. Kami ingin kurikulum agama menyentuh aspek psikologi remaja yang pasti, karena remaja adalah kebangsaan, agar guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendampingi dengan kepekaan secara psikologi gitu ya. Oke, Karena peran guru sangat betul. Jadi sebenarnya guru ini tugasnya jadi berat banget. ya. Tapi memang harus seperti itu masalahnya Bu. Kalau kita bicara guru ya Maure, itu kan ketika anak di sekolah sama anak di rumah itu jamnya banyakan di sekolah loh Bu. Jadi guru ini harus punya peran yang optimal untuk bisa
memberikan perlindungan secara psikologis juga kan Bu. Kalau kita bicara soal ruang kebijakan Ibu, dari teman-teman DPR di Jatim atau mungkin Komisi E deh, apakah sudah mulai ada rencana spiritual care ini harus ada di fasilitas-fasilitas publik? Sekolah misalnya, ada sih sekolah itu ada BK ya Bu, tapi kan belum optimal Bu. Gimana kalau menurut Bu Lewi? Yang pasti kami mendorong ya, selalu mendorong melalui perda inisiatif dan anggaran yang alternatif. Misalnya menambah alokasi untuk pelatihan konselor, rohani, RSUD, dan para dewangger gitu. Kami juga bisa bekerja sama dengan Kemenag, penyuluh misalnya, gitu ya. Selama ini kalau ada kemauan politik dan kesepahaman antar instansi gitu ya, dan kesehatan spiritual harus diakui sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang pasti. Oke, jadi memang perlu semua harus bergerak nih. Iya. Nggak cukup cuman satu, betul. Karena kalau cuman satu aja yang bergerak, ya timpang ya Bu ya. Iya. Kalau kita bilang mobil jalan roda kanan nggak muter, ya sama aja gitu kan. Butuh semua pihak untuk bergerak bersama. Butuh semua pihak untuk punya kesadaran supaya masalah kesehatan mental ini nggak jadi cuman rencana Bu ya. Kalau cuma rencana banyak, tapi untuk bisa eksekusi dan optimal itu beda ceritanya. Tapi tadi saya mendadak kepikiran ya Bu, Fana mendadak kepikiran, gimana dengan kelompok rentan Ibu? Bisakah mereka ini disentuh lewat pendekatan keagamaan? Kan ada teman-teman difabel misalnya, ada korban-korban dari kekerasan misalnya, itu seperti apa Bu? Ya, harus ada pendekatan yang inklusif ya, dan sabar juga disesuaikan dengan kondisi iklim mereka yang pasti. Yang pasti pendekatan spiritual harus hari ini dengan bahasa yang sederhana dan santai, mengena, pasti akan tepat sasaran gitu. Nah, yang kedua juga temui mereka, mendengar kebutuhan mereka, baru kemudian memberi solusi, dan yang pasti memberi penenangan kepada mereka. Karena tokoh agama ini harus dilatih agar bisa berbicara dengan karakter yang beragam yang pasti tidak harus rata-rata satu samakan semua gitu ya, karena mereka punya beda-beda karakter gitu. Iya, karena karakter setiap wilayah beda-beda. Ya, beda iklim beda. Tantangannya juga bakal berbeda-beda. Jadi ya itu tadi, semua pihak harus mau belajar update ilmu Bu ya. Bila dilakukan dengan empati, mereka terbuka. Iya. Dan kita tekankan melakukan nilai-nilai agama, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah tapi kan kalau untuk mau naik level semuanya mau, biasanya kan ada tantangan birokratisnya ini Bu. Tujuan baik itu tantangannya ada aja. Kira-kira kalau menurut Bu Lewi, tantangan birokratisnya itu seperti apa Bu? Iya, kadang masih dianggap prioritas ya Mas ya. Padahal sangat dibutuhkan ini untuk kesehatan jiwa kader bangsa gitu. Juga adanya tumpang tindih wewenang antar instansi yang memperlambat realisasi yang pasti. Belum semua pimpinan lembaga peka bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Yang terakhir, kami perlu edukasi internal dan kerja lintas sektor yang intens yang pasti, maka terus berjalan bersama-sama, beriringan dan berkelanjutan. Oke, jadi memang pada prinsipnya perlu kesadaran ya keywordnya, karena percuma kalau ada satu sisi yang mogok ya, mandek gitu ya. Jangan dong. Hari ini kan nggak boleh. Nggak boleh gitu-gitu tuh. Ego sektor pinggirin dulu lah. Lalu gimana Bu cara untuk menilai efektivitas dari keberhasilan layanan spiritual berbasis masyarakat desa? Karena kan justru komunitas itu Bu yang kadang sering terabaikan gitu Bu. Itu gimana Bu? Bisa dilihat dari peningkatannya ketenangan sosial ya, dan kekurangan konflik, dan meningkatnya keterlibatan warga yang pasti. Kalau warga kemudian merasa tenang, saling peduli, dan punya ruang curhat, itu tanda layanan sudah berjalan. Yang pasti tokoh agama desa harus diberi dukungan dan pelatihan literasi yang bersifat edukasi. Desa perlu punya sistem pembinaan spiritual yang konsisten. Ini itu berarti sudah sampai mengakar ya Mawar. Idealnya seperti itu. Karena kalau kita bicara layanan konseling, ya cukup. Nggak cukup cuman dari
atas aja, tapi harus turun sampai ke masyarakat desa. Akan jadi semakin menarik diskusinya Fanhar dengan Bu Laili. Kamu jangan kemana-mana, tetap ada di podcast Suara Rakyat. Oke, baik lagi di podcast Suara Rakyat Amor, masih sama Fanhar dan juga ada Bu Laili. Kita udah ngobrolin banyak kalau semua sektor harus kompak, harus nggak ada ego sektoral lagi. Karena bagaimanapun juga masyarakat yang disentuh ini butuh diberi empati gitu gak sih Bu? Yang berarti dakwahnya juga harus bisa merangkul semua kalangan, khususnya anak muda nih Bu. Karena banyak kan yang merasa lelah dan tertekan itu dari anak-anak muda, generasi muda. Gimana Bu caranya Bu kalau kayak gitu Bu? Ya harus yang pertama mendengar ya, kemudian memahami dan memberi solusi begitu. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan mereka dan empati. Yang ketiga, beri contoh cerita yang membangkitkan atau memberi motivasi mereka untuk berubah gitu, atau untuk menjadikan solusi buat mereka. Hindari kalimat yang menghakimi atau menyudutkan. Kemudian yang pasti kalau hari ini juga perilaku dari diri sendiri ya, memberi contoh dari diri sendiri, dari diri kita sendiri, jadi dari yang berbicara begitu, baru mereka pasti akan percaya begitu. Dakwah ini kan harus bagaimana cara kita bersikap, berbicara itu menjadikan sebuah perlindungan buat mereka. Gitu. Karena akan jadi sia-sia kalau ternyata yang nuturi Bu ya, Iya. malah salah. Iya. Itu malah menghilangkan kepercayaan dari generasi muda kayak, loh alah, aku lo dengar bilangnya lo bagus tapi kok nggak dilakuin, males akhirnya. Malah jadi kemudian pembuktiannya nggak ada jadinya. Lalu peran media sosial gimana dong Bu ketika itu? Apakah sevital itu kalau kita bicara generasi sekarang? Media sosial punya jangkauan yang luar biasa ya di ruang utama anak muda yang aktif. Kemudian konten dakwah bisa dikemas dengan visual yang menyenangkan dan narasi yang menyentuh atau yang lucu-lucu, yang genzi gitu ya, dengan tidak berpakaian yang terlalu spiritual banget, tentu pasti ini akan sangat menyentuh anak muda. Dia mudah akan mengikuti gitu. Kemudian banyak dari anak muda yang sudah mulai menempuh jalur ini dan hasilnya positif begitu. Dakwah tidak harus formal, bisa lewat video pendek dan podcast seperti hari ini. Iya betul. Itu yang efektif gitu. Kemudian platform digital harus dimanfaatkan untuk membangun ketenangan, bukan ketakutan. Wow, jadi menarik ketika harus bisa relate dengan generasi mudanya gitu. Dan yang Fanhar tahu sudah mulai banyak Bu tokoh-tokoh agama yang dakwahnya itu pakai baju kartun gitu kan, mengikuti audiensnya. Ketika sudah ada Bu sebagian tokoh agama yang melakukan ini, khawatirnya Fanhar adalah karena tidak ada kaderisasi, nggak ada yang lanjutin Bu. Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh Bu Laili? Ya memang belum banyak ya, tapi potensinya sebenarnya besar, ada peluang gitu dari yang punya kompetensi itu. Kami harap organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat gitu ya, atau lembaga pendidikan mulailah membuka jalur ini dengan kompetensi anak didiknya, bisa digali untuk menjadi ustadz-ustazah yang bisa viral disukai oleh anak muda gitu ya. Karena dakwah masa depan harus mampu menjawab semua keresahan psikologi umat ya. Nah, yang pasti Komisi E siap mendorong kebijakan afirmatif untuk program ini. Wow, jadi memang ketika kita bicara kaderisasi ternyata sepenting itu. Jangan sampai yang bagus-bagus ini hilang. Karena sudah mulai muncul, sudah mulai banyak. Habis gitu karena nggak ada kaderisasinya hilang nih Bu. Saya jadi keinget jawaban Bu Laili di segmen sebelumnya yang bilang di desa itu harus ada. Desa itu kan biasanya ada pengajian, majelis-majelis taklim lah Bu. Bisa nggak kelompok-kelompok itu mengintervensi atau memberikan langsung respon cepat ketika kelihatan ada jamaahnya yang lu ini kok kayaknya sedang tidak baik-baik saja? Memungkinkan nggak sih Bu sebenarnya Bu? Mungkin ya kalau ada kemauan dari para tokoh-tokoh itu, juga para ustazah gitu ya. Tokoh-tokoh yang saya maksudkan pimpinan dari ormas-ormas. Jadi sebenarnya memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tanpa keterbatasan apapun ya. Kadang kan ada kayak sungkan, kayak nah itu urusan pribadi, nggak harusnya ya. Karena menolong Bu ya tujuannya ya, pelayanan ya. Oke, nah
pesantren nih Bu sekarang mulai. Ketika kita bicara pesantren, apakah sudah mulai ada pesantren-pesantren di Jawa Timur yang ada loh layanan konseling emosionalnya dan ada loh bimbingan spiritual juga buat santrinya. Jadi nggak cuman belajar agama tapi juga spiritualnya dikuatkan, layanan konselingnya juga kuat. Bisa seimbang lah Bu. Ada nggak Bu? Banyak ya kalau hari ini, termasuk di sekolah anak saya itu merupakan yang sangat penting, konseling. Ya. Dan anak harus melupakan masalah-masalah yang dia punya dan dia harus bisa berkomunikasi dengan bagus. Oke, jadi memang sekarang jadi penting layanan konseling itu jadi hal penting. Namun tidak boleh kelupaan keluarga dong Bu. Ya, Karena kalau di sekolah dikuatin, di rumah harus juga. seimbang. Nah, itu kan Bu yang jadi masalah kadang dari keluarga. Latar belakang keluarga. Iya, untuk menjembatani layanan kebutuhan mental dengan spiritualnya tuh kadang masih ya timbang tindih. Gimana kalau menurut Bu Leli itu ketika idealnya seimbang kalau kita bicara idealnya, tapi praktek di lapangan kadang berbeda Bu. Ya gini, jadikan konseling bagian dari sistem pembinaan ya, bukan tambahan. Nah, kemudian kalau di pondok yang pasti santri harus tahu bahwa curhat itu bukan sebuah aib, tapi kebutuhan dalam mencari solusi problem yang ada di dalam kehidupannya. Oke, jadi memang ya keluarga harus bisa membantu. Jangan malah ketika ada anggota keluarga yang sedang tidak merasa baik-baik saja malah ya salahmu, ya kamu sih gitu kan. Terutama orang tua ya, Iya, harus sering-sering betul. tanya gitu. Kalau lagi nonton bersama atau nonton video atau makan gitu, ya sambil ngobrol-ngobrol ringan gitu biasanya lebih mengenal. Karena akan jadi percuma juga nih yang Mawar ketika di rumah tidak mendapatkan Iya. pelatihan atau layanan spiritual yang bagus. Padahal di sekolah, di pondok pesantrennya, di lingkungan dia biasa beraktivitas ada. Begitu pulang dia nggak ngerasa kayak pulang, kan kasihan banget kalau kayak gitu. Fandar tiba-tiba keinget nih Bu Leli, teman-teman Fandar pernah cerita gitu kan. Kadang itu narasi-narasi agama itu bukan malah membangkitkan harapan, tapi justru malah bikin dia, teman saya itu merasa bersalah. Nah itu gimana sih Bu? Untuk mulai menggeser paradigmanya, menggeser stigma-stigma yang sebenarnya Fandar yakin tidak kok. Narasi agama itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menunjukkan kamu salah, bukan. Tapi justru malah memberikan harapan. Gimana tuh Bu? Tampilkan wajah agama yang penuh kasih ya, bukan hukuman. Cerita Nabi, kemudian ayat-ayat dari Al-Quran, dari hadis bisa dikemas dengan nuansa pengharapan. Gitu. Kemudian tekanan bahwa Tuhan itu ada dan selalu membuka pintu kepada kita semua, gitu ya. Inna ma'al usri yusra ya. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Karena agama itu sebetulnya mudah. Tinggal bagaimana cara kita melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Oh iya, jadi sebenarnya ya seperti itu. Kok nggak malah bikin kamu merasa bersalah? Enggak, tapi justru malah memberikan harapan. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Leli, di mana ada kesusahan itu pasti akan ada jalan gitu Bu ya. Karena kita manusia kan ada kurang ada lebih dan punya keterbatasan. Jadi pasti harus minta tolongnya ya kepada Sama Kuasa. Itu pasti selain ikhtiar gerak gitu ya. Iya, Ikhtiar doa yang pasti. kalau cuma spiritual aja tanpa usaha juga sama aja. Pun Harus sebaliknya, iya. Nah, tapi kalau kita bicara konten digital yang berkaitan dengan agama hari ini, Bu, apakah menurut Bu Leli sudah cukup aman untuk generasi muda? Jangan-jangan masih banyak tuh yang oknum-oknum tadi yang malah menghakimi, yang kurang empati. Tapi kalau menurut Bu Leli seperti apa? Ya masih banyak yang keras dan menghakimi, yang memicu kecemasan gitu ya. Perlu kurasi dan edukasi kepada kreator konten dakwah sebetulnya hari ini. Meminta pada pendakwah supaya model dakwahnya itu bisa bikin konten yang tentang dakwah yang menyenangkan, bisa memotivasi, yang bisa memberi perlindungan, ramah jiwa yang pasti. Oke, itu tantangannya ada di situ berarti Bu. Gimana sih sebenarnya supaya mereka itu bisa masuk ke dakwah digital dengan aman dan nyaman? Tantangannya apakah itu atau ada yang lain kalau menurut Bu Leli? Yang pasti perlu adanya pelatihan ya dan pendampingan konten dakwah digital supaya tidak berbahaya. Kita harus ajarkan bahwa menjemuhkan itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi memang pada prinsipnya teman-teman atau
senior-senior yang sudah menjadi tokoh agama, ayo update diri. Ayo kita Belajar tingkatkan. terus. Betul, harus belajar terus Bu ya. Karena seperti yang Bu Eli bilang tadi, harus bisa jadi sahabat umat Bu. Jangan dihakimi gitu gak sih Bu? Pesan Bu Eli tapi untuk rekan-rekan pemuka agama, tokoh agama atau mungkin pendakwah seperti apa Bu? Tokoh agama hari ini ditantang untuk menjadi lebih berat. Bukan sekedar menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis, tetapi harus jadi pendengar, penyejuk, dan penyembuh. Kesehatan mental bukan cuma urusan psikologi, tapi urusan kita semua. Termasuk pada dai dan daiyah. Mari hari ini kita buka ruang belajar antar iman dan ilmu, antar spiritual dan kesehatan jiwa. Tugas kita hari ini bukan hanya mendakwakan kebenaran, tapi juga merawat mereka sesuai kebutuhan mereka dan memahami kebutuhan mereka. Maka akan tercipta penyelamatan umat manusia. Manusia ini adalah kader bangsa. Dan bangsa Indonesia harus sehat. Karena diri kita sangat berharga. Nah, kalau tadi kan Bu Leli sudah titip pesannya buat pemuka agamanya nih Bu Leli ya. Sekarang buat empower nih Bu. Mereka yang kadang merasa tidak baik-baik saja, kadang merasa lelah gitu Bu. Teruslah bergerak dengan semangat ya. Dan semangat spiritual juga yang pasti. Kalian harus menyayangi diri sendiri karena diri kita itu sangat berharga. Jadi ya, diri kamu itu sangat berharga tuh empower. Dan juga kamu tetap harus semangat. Semangat apa? Share episode ini kemanapun. Karena apa? Supaya makin banyak yang aware, banyak yang sadar bahwa kesehatan mental itu penting. Dan ruang aman itu juga harus ada. Jangan lupa juga kamu klik tombol like sama subscribe. Terima kasih banyak anyway Bu Leli, diskusi yang membuka pandangan Fanhar bahwa gak cuma psikolog kok, tokoh agama juga ternyata bisa. Terima kasih Bu Leli udah ngobrol juga sama Fanhar dan Empower. Kamu harus stay terus pantengin podcast-podcast Suara Rakyat berikutnya. Fanhar pamit, Bu Leli pamit. Bye-bye.